Shalom, selamat bergabung kembali dalam ibadah online Praise and Worship pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau bersatu hati pada saat malam hari ini. Kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah kami ya Bapa. Selamanya Engkau tetap Tuhan kami Bapa. Selamanya Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau ada di setiap langkah kaki kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu saat ini Bapa, satu pengharapan kami hanya padamu Bapa. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu daripada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah praise and worship kami pada malam hari ini Tuhan. Kami undang Engkau bertahta di hati kami masing-masing ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Bapa. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita tetap bertepuk tangan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, yuk tetap bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia.
Saatnya kita akan menabur, kita akan memberikan persembahan maupun perpuluhan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer pada nomor rekening yang tertera di layar kaca di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, biarlah setiap taburan kita pada malam hari ini itu akan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan akan membawakan setiap persembahan syukur kami, perpuluhan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati tangan-tangan anak-Mu Tuhan, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usahanya, di mana anak-anak-Mu ini berada. Supaya Tuhan, apapun yang kami perbuat, semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya boleh layak dan menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa persembahan kami pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan menyatukan hati, pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu kita maknai dalam hidup kita masing-masing. Firman itu menjadi penolong buat kehidupan kita di dalam kita menghadapi saat-saat yang kurang memungkinkan pada saat ini ya Bapa. Biarlah kami tetap selalu berharap dan berserah hanya padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat Bapa. Amin. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
kami alat dalam rumah-Mu Bapa. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya bersyukur kita boleh kembali masuk dalam ibadah Praise and Worship, dan mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu dan kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami dengan sukacita Bapa. Saat ini pun kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada saat ini. Dan Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami penuh dengan antusias boleh mendengar segenap firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi peringatan bagi kami, kekuatan baru bagi kami, petunjuk bagi jalan kami kemudian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan kepada kami. Kami patahkan segala kuasa iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana tetap antusias dalam Tuhan di masa pandemi. Mari sama-sama kita tetap antusias dalam Tuhan di masa pandemi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40. Ya, kita baca ayat yang ke-29. Sama-sama kita buka Yesaya 40 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi kita baca, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa ayat ini menguatkan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun masih ada PSBB, walaupun masih ada virus-virus ya, COVID-19 belum berakhir ya, dan masih banyak kesusahan-kesusahan lainnya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus beraktivitas seperti biasa, bukan? Ya, misalnya kaum pria tetap bekerja, tetap pergi ke kantor, ya tetap pergi ke toko misalnya, tetap mencari nafkah. Ya, lalu ibu-ibu rumah tangga kaum wanita, walaupun sebagai wanita tetap membantu pekerjaan, walaupun di rumah misalnya.
tetap melakukan pekerjaan rumah, tetap memberes-beresi pekerjaan rumah, mengurus anak, mendampingi anak sekolah online, betul nggak? Ya, tetap semua beraktivitas seperti biasa. Lalu anak-anak sekolah juga ya tetap sekolah, ya tetap pergi ke kampus, tetap belajar walaupun sekarang secara online karena tidak semua bisa pergi ke sekolah atau ke kampus. Semua tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Nah, itulah yang sering membuat kita kelelahan Bapak Ibu Saudara, betul? Ya. Sementara kita harus menjaga protokol kesehatan sedemikian rupa, sementara kita harus misalnya pakai masker ya, sering cuci tangan, harus jaga jarak ya, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus dituntut semangat bekerja. Kita tetap dituntut semangat untuk melakukan segala aktivitas kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul menjaga kondisi kita, spiritual, jasmani, ya, dan juga emosi kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap antusias menjalani hari-hari kita? Bagaimana supaya kita tetap antusias beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita tetap antusias dalam mengurus rumah tangga, ya, dalam mendampingi anak-anak, mendampingi suami atau istri? Ini dibutuhkan kerja keras Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu firman Tuhan di sini memberikan kekuatan baru bagi kita terus menerus. Jangan menjadi goyah, jangan menjadi lemah. Mengapa? Sebab Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan memberikan semangat, menambah semangat kepada yang tak berdaya. Bapa di surga mungkin tahu melihat kita dari atas sana. Waduh anakku, ya engkau sudah menjadi lelah, engkau terkadang sudah tak berdaya lagi, engkau rasa sudah tidak kuat lagi. Apalagi kalau sudah kelelahan, badan kita cepat capek dan akhirnya bisa sakit dan lain sebagainya. Ya tetapi puji Tuhan kalau kita saat ini tidak ada yang terpapar oleh virus COVID-19, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan, betul Bapak Ibu sekalian. Karena itu ya, mari sama-sama katakan kepada diri kita masing-masing, katakan kepada anggota keluargamu, hayo tetap antusias melakukan segala sesuatu. Ya, tetap antusias kepada Tuhan, tetap antusias beraktivitas di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Nabi Elia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Nabi Elia dikisahkan dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18 sampai yang ke-19. Kalau Bapak Ibu ya boleh baca nanti pasal 18 ayat 1 sampai terakhir dan juga pasal 19 ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana dikisahkan Nabi Elia yang berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal yang banyak jumlahnya. Bagaimana cara mengalahkannya? Dia berdoa. Ya, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya untuk mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Ya, kalau nabi-nabi Baal yang lain dia mempersembahkan korban bakaran ya dan lain sebagainya, yang mereka berkeliling dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Elia sangat tenang, dia berdoa. Ya, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hanya itu yang dilakukan. Tapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya betul-betul mujizat Tuhan datang. Ya, menghanguskan semua dengan api mezbah bakaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika ya Ratu Isabel mengetahui hal itu, marahlah ia sebab nabi-nabi Baalnya dikalahkan. Lalu dia berkata, "Hai Elia, engkau akan mati dengan cara yang sama ketika engkau mengalahkan nabi-nabi Baalku. Pastilah engkau akan mati." Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ya Isabel mengatakan demikian, lalu ketakutanlah Elia. Ya, ketika dia sebelumnya sangat percaya kepada Tuhan, karena itu pekerjaan seorang nabi, dia berdoa, dia berpuasa, dia memuji menyembah Tuhan sampai terjadi pertolongan, sampai dia mendengar suara Tuhan. Tetapi ternyata seorang nabi pun bisa lelah, bisa sampai ketakutan, bisa sampai cemas. Ya, nah ketika dia melihat Ratu Isabel yang mengancam dia sampai
dia harus mati begitu. Akhirnya dia pergi lari ya. Saking ketakutannya dia lari tanpa memperdulikan dia meninggalkan bujangnya sendiri. Ya, biasanya dia selalu ditemani oleh seorang bujang ya. Tetapi dia sampai lupa, dia pergi ya, terburu-buru lari ke atas gunung. Lalu ketika dia sampai, dia sudah kelelahan, dia sudah tidak kuat ya. Dia sampai tertidur dan istirahat. Tapi sebenarnya tidurnya itu tidur bukan tidur pulas. Tidur stres Bapak Ibu sekalian. Depresi ya, ketakutan karena diancam hukuman mati. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ya, dalam keadaan kemanusiaannya ya, seperti Nabi Elia tersebut bisa menjadi sangat kelelahan, tak berdaya, bahkan rasanya ingin mati saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Nabi Elia bisa mengalami hal seperti itu, bagaimana dengan kita yang orang biasa Bapak Ibu sekalian? Ya, seorang nabi saja bisa menjadi kelelahan, tak bisa menghadapi segala sesuatu lagi dengan pikiran yang sehat. Rasanya mau mati aja, udahlah saya mendingan, saya udah gak kuat lagi, saya mendingan mati saja. Apakah kita pernah merasa demikian akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini? Apakah kita pernah merasakan hal seperti demikian, seperti yang dirasakan oleh Nabi Elia? Bapak Ibu mungkin sudah rasa tak kuat lagi. Bapak Ibu mungkin sudah rasa berat bebannya di masa-masa pandemi ini. Begitu berat sehingga aduh rasanya mau mati saja. Beban ekonomi, beban pekerjaan, ya, beban tanggung jawab di rumah. Harus menghidupi anak-anak, istri, harus tetap mencukupi semua kebutuhan sehari-hari. Anak-anak tetap harus dibayar uang sekolahnya. Uang kontrakan rumah harus tetap dibayar. Uang sewa di kantor harus tetap dibayar. Ya, gaji karyawan harus tetap dibayar dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan aku bisa menghidupi hari-hari esok? Bagaimana Tuhan aku bisa tetap berjalan semua dengan baik? Sampai kita lelah, sampai kita lemah tak berdaya lagi. Apakah kita pernah merasa seperti itu di akhir-akhir hari kita di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian? Tetapi puji Tuhan sekali lagi ayat tadi dalam Yesaya tadi datang mengingatkan kepada kita sekalian. Ya, mari tetap antusias sebab pada Tuhan. Mari tetap percaya kuasa Tuhan. Sebab dia memberikan kekuatan baru. Dia menambahkan kekuatan baru kepada kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang mesti kita lakukan bila kita sudah mulai lelah, bila kita sudah mulai tak berdaya seperti Nabi Elia? Ya, satu, mari kita bangkitkan diri kita sendiri supaya kita kembali antusias mengikut Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya meninjau kata antusias di sini. Kata antusias itu terdiri dari 3 kata. Ya. Antusias pertama dari kata en. Ya, artinya in dalam bahasa Inggris yaitu di dalam. Yang kedua artinya theos. Theos itu Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kata yang ketiga usia, artinya kamu. Bila dijadikan satu Bapak Ibu sekalian, antusias yang terdiri dari kata en, theos, usia. Dalam bahasa Indonesia berarti apa? Di dalam kamu ada Tuhan. Amin. Di dalam kamu ada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap antusias. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap kuat menghadapi hari-hari kita. Sebab apa? Sebab ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam keseharian kita. Ini adalah sebuah kabar yang sangat baik. Dan sangat menguatkan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu mari terus ingat bahwa di dalam Tuhan ya kita akan melewati hari-hari yang begitu ajaib. Mujizat pertolongan Tuhan tidak akan lepas dari kehidupan kita. Ya, setiap hari kita lalui bersama Tuhan dalam suka maupun duka. Tetapi lihatlah pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap percaya Dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian,
Apa yang mesti dilakukan kalau kita sudah mulai lemah tak berdaya? Mari kita istirahatkan tubuh jasmani dan rohani kita juga. Bagaimana cara mengistirahatkan tubuh jasmani dan rohani kita? Tentunya kalau tubuh jasmani, mari kita istirahatkan. Ya, ada waktu kita bekerja, ada waktu untuk beristirahat, bukan? Ya, misal dalam waktu 24 jam sehari, ya kita bekerja misalnya berapa jam? 8 sampai 10 jam. Setelah itu kita pulang ke rumah, ayo kita betul-betul rileks bersama dengan keluarga kita. Kalau di rumah, kalau bisa ya, jangan lagi lihat pekerjaan kalau tidak terlalu urgent ya. Boleh kita ngobrol dengan anak-anak di rumah, saling tegur sapa, betul? Atau kita bawakan keluarga kita ya untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, itu akan sangat menjadi sebuah istirahat yang baik untuk tubuh jasmani kita. Bapak Ibu sekalian bisa ya programkan misalnya bersama dengan keluarga, kita cari hari untuk ya quality time bersama ya, refreshing, tapi hati-hati ya kalau di masa pandemi sekarang karena PSBB dan harus jaga protokol kesehatan, Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau mau pergi atau refreshing atau kemana ya, betul-betul harus jaga protokol kesehatan ya. Lalu mengistirahatkan juga rohani kita. Artinya apa? Bapak Ibu, berarti sudah saatnya rohani kita diisi terus. Ya, diisi kembali. Kalau selama ini kita sibuk beraktivitas, maka mari kita adakan waktu juga kita untuk memberi makan rohani kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari atur waktu. Selama masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, semua banyak dikerjakan secara online, bukan? Ada yang WFH, work from home. Ya, ada yang sekolah juga dari rumah, belajar dari rumah. Nah, setelah itu kan masih bisa kumpul keluarga. Tak ada salahnya Bapak Ibu sekalian ya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk rohani kita. Bapak Ibu bisa baca-baca firman Tuhan lebih banyak lagi. Bapak Ibu bisa lihat-lihat video ya kesaksian atau firman Tuhan khotbah-khotbah ya atau ibadah-ibadah. Bapak Ibu setia cari kegiatan-kegiatan rohani yang bisa dilakukan dari rumah. Perbanyaklah waktu bersama dengan Tuhan. Perbanyaklah waktu untuk ada mesbah pribadi dan waktu juga mesbah bersama keluarga. Istirahatkan rohanimu. Artinya isi kembali. Isi terus. Amin Bapak Ibu. Supaya kita tetap terus penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan baru, penuh dengan antusias baru dalam Tuhan. Puji Tuhan, ketika Elia lari ya untuk menyelamatkan diri, melewati padang gurun yang menuju gunung Horeb, ya akhirnya dia istirahat ya karena kelelahan. Dia istirahat tidur di bawah sebuah pohon arar. Lalu tiba-tiba dia dibangunkan oleh seorang malaikat. Di situ sudah tersedia ada ya roti bakar dan satu kendi air. Ya, wah ini luar biasa, malaikat ini tahu sekali bagaimana cara ya treat Elia ini supaya refresh lagi gitu. Ya, tiba-tiba ada roti bakar dan satu kendi air. Wow, luar biasa. Setelah Elia makan dan minum air itu, dia segar kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu mari berikan nutrisi yang tepat, ya vitamin yang tepat, ya untuk tubuh jasmani kita, juga untuk rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, harus balance kesehatan jasmani dan kesehatan spiritual kita. Semua harus dijaga dengan baik. Ya, jangan sampai lumpuh salah satu atau bahkan lumpuh kedua-duanya. Bahaya sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ketiga, mari kita miliki komunitas yang membangun. Bapak Ibu, sangat penting sekali ketika kita menghadapi hari-hari di masa pandemi ini, kita berkumpul bersama komunitas yang dapat membangun kita, yang dapat membangkitkan antusias kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau merasa sedang lelah, sedang lemah tak berdaya, mari kita sama-sama berkumpul bersama dengan komunitas kita, baik ya secara online maupun menggunakan media apa saja. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ikuti dengan setia setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja,
ya, atau doa-doa syafaat, ya, dan lain sebagainya. Mari setia ikuti Bapak Ibu sekalian. Sebab hanya itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang mendatangkan rasa antusias kembali bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ternyata masih ada teman-teman seiman kita yang sebenarnya sama keadaannya dengan kita, atau bahkan lebih susah daripada kita. Tetapi ketika kita bersama-sama bersekutu, ketika kita sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, pasti kita akan kuat lagi. Pasti kita akan merasa semangat lagi bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga komunitas itu, ya. Kita lakukan sama-sama, kita kumpul sama-sama. Tentunya bukan hanya sekedar curhat, tentunya bukan hanya sekedar bercanda atau menyapa dan lain sebagainya, tetapi usahakan supaya ada kegiatan rohani di situ, supaya kita bisa tetap antusias kepada Tuhan kembali. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah makhluk sosial, bukan? Kita ini adalah makhluk yang diciptakan untuk hidup bersama-sama. Ya, kita ini adalah manusia yang diciptakan untuk hidup saling berkomunitas. Ya, kita harus bersosialisasi dengan sesama kita. Kenapa? Dalam komunikasi bersama dengan orang-orang sekeliling kita, itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan penghiburan, akan mendatangkan pengetahuan-pengetahuan baru, ya, akan mendatangkan segala hal-hal yang luar biasa akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari atur sedemikian rupa kehidupan kita. Ya, aturlah keseharianmu, aturlah kegiatanmu dengan baik, supaya kita boleh tetap menjaga kesehatan jasmani dan spiritual kita. Supaya kita tetap antusias, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap betul-betul percaya kuasa Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hal yang kita baca tadi dalam Yesaya 40 ayat 29. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama, ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya percaya jika kita tetap dalam Tuhan, jika kita tetap menjaga segala porsi dengan baik antara kesehatan jasmani rohani, ketika kita mau mengistirahatkan rohani kita, mengistirahatkan tubuh jasmani kita, ketika kita tetap berada dalam komunitas bersama dengan anak-anak Tuhan, maka antusias itu akan datang bersama dengan roh Tuhan. Ingat, antusias artinya apa? Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu jangan khawatir, jangan goyah. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Antusias dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Coba katakan kiri kananmu kepada anggota keluargamu, tetap antusias kepada Tuhan di masa pandemi. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami sore malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan diingatkan kembali untuk kami tetap dekat kepadamu, tetap antusias kepadamu sebab Engkau ada di dalam kami. Engkau terus akan menambahkan kekuatan baru bagi kami. Biarlah Tuhan kami tidak kendor. Kami boleh tetap menyala-nyala di hadapan Engkau. Apapun yang terjadi di masa pandemi ini, kami tetap antusias Tuhan di dalam Engkau. Jangan kami menjadi lemah Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan jauh daripada-Mu Tuhan. Sebab hanya bersama Engkau kami kuat. Hanya bersama dengan Engkau kami dapat menjalani hari-hari kami yang sulit ini Tuhan. Oh, kami tidak tahu akan ada kejadian apa di masa-masa mendatang Tuhan. Kami tidak tahu masa pandemi ini akan berakhir sampai kapan Tuhan. Tapi kami hanya tahu bahwa ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka
hidup kami akan baik Tuhan. Tuhan peliharalah semua jemaat GBI Karunia Gracia Karisma Anugerah. Dimanapun kami berada, kami yang melanjutkan aktivitas kami sehari-hari bekerja, kami yang menjadi ibu rumah tangga, kami yang melakukan aktivitas pendidikan kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua Kau pelihara dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala malapetaka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia mencari Engkau. Mari Tuhan Engkau jaga kami, lindungi kami, sertai kami. Dan mari Bapa, kami percaya Tuhan pada pertolongan-Mu, kami percaya pada kuasa-Mu yang selalu membuat kami menjadi kuat kembali. Kami yang lemah Kau kuatkan, kami yang tak berdaya Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Sehingga kami boleh tetap antusias kepada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, dan mujizat-Mu menolong kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bangkit berdiri, kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati segala pergumulan dan doamu. Tuhan memberkati segala kerinduanmu. Tuhan memberkati segala kebutuhan apa yang engkau cita-citakan di masa-masa ini. Dan pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Tuhan memberikan engkau dan mengaruniai engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan berkati semua. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Haleluya.